Nama Syekh Jangkung sejak lama dikenal dalam tradisi lisan masyarakat Jawa sebagai sosok yang memiliki karomah luar biasa. Kisah-kisah tentangnya menyebar dari generasi ke generasi, diceritakan di surau, di pesantren, hingga dalam perbincangan masyarakat desa. Namun setiap kisah tentang keajaiban hampir selalu diikuti oleh dua reaksi yang berbeda: kekaguman dan kecurigaan. Sebagian orang melihatnya sebagai wali Allah yang diberi karunia khusus, sementara sebagian lain memandang kisah-kisah itu dengan tatapan skeptis, bahkan menyamakannya dengan praktik sihir atau perdukunan. Disinilah akar persoalan bermula. Dalam pandangan Islam, karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada walinya sebagai bentuk kemuliaan, bukan sebagai pertunjukan atau alat mencari pengaruh. Karomah bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan ritual tertentu atau diwariskan seperti ilmu biasa. Ia hadir sebagai konsekuensi dari kedekatan spiritual yang mendalam. Namun bagi orang awam yang tidak memahami konsep ini, peristiwa yang melampaui nalar seringkali langsung diasosiasikan dengan sihir. Perbedaan persepsi ini tidak lahir dari niat buruk semata, tetapi dari keterbatasan pemahaman. Dalam budaya Jawa sendiri, praktik spiritual tradisional dan ajaran Islam pernah berjalan berdampingan dalam sejarah yang panjang. Ketika seorang tokoh menunjukkan kemampuan yang tidak biasa, masyarakat akan menafsirkan sesuai kerangka berpikir yang mereka miliki. Jika pemahamannya kuat tentang tauhid dan konsep kewalian, maka ia disebut wali. Jika kerangka berpikirnya lebih dekat dengan praktik mistik tradisional, maka ia mudah dilabeli dukun. Syekh Jangkung hidup dalam masa ketika dakwah Islam masih berinteraksi erat dengan budaya lokal. Kisah-kisah tentangnya sering menggambarkan peristiwa yang tampak mustahil secara logika biasa. Namun perlu dipahami bahwa dalam tradisi Islam klasik, karomah bukanlah tujuan, melainkan efek samping dari keimanan dan ketakwaan. Para wali sejati bahkan sering menyembunyikan karomahnya karena khawatir menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Tuduhan sihir terhadap tokoh spiritual bukanlah hal baru dalam sejarah. Banyak nabi dan orang saleh di masa lalu juga pernah dituduh sebagai tukang sihir oleh orang-orang yang tidak memahami hakikat mukjizat atau karomah. Pola ini berulang sepanjang sejarah. Ketika sesuatu melampaui nalar umum, sebagian orang memilih menolaknya dengan label negatif. Episode ini membuka pintu pada pertanyaan mendasar. Apakah kita menilai berdasarkan pemahaman yang utuh atau hanya berdasarkan kesan permukaan? Karomah dan sihir secara prinsip memiliki perbedaan mendasar. Tetapi bagi mata yang tidak terbiasa, keduanya bisa terlihat serupa. Dan mungkin justru disitulah letak ujian terbesar, bukan pada keajaiban itu sendiri, tetapi pada cara manusia memaknainya. Fenomena luar biasa selalu memancing dua reaksi sekaligus, kekaguman dan ketakutan. Dalam kasus Syekh Jangkung, kisah-kisah karomah yang melekat pada namanya justru menjadi sumber perdebatan. Bagi sebagian orang, itu adalah tanda kewalian. Namun bagi yang lain, hal tersebut tampak seperti praktik sihir yang dibungkus dengan simbol agama. Mengapa perbedaan persepsi ini begitu tajam? Jawabannya tidak sesederhana benar atau salah, tetapi berakar pada cara manusia memahami hal yang berada di luar kebiasaan. Orang awam umumnya menilai sesuatu berdasarkan apa yang terlihat. Jika ada peristiwa yang melampaui hukum alam yang mereka pahami, reaksi pertama seringkali adalah mencari kategori yang sudah dikenal. Dalam masyarakat yang pernah akrab dengan praktik perdukunan, santet, atau ritual mistik, segala hal yang tampak supranatural mudah dimasukkan ke dalam kotak yang sama. Tanpa pemahaman teologis yang kuat, batas antara karomah dan sihir menjadi kabur. Padahal secara prinsip, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Karomah dalam ajaran Islam tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta sesuka hati, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia murni pemberian Tuhan kepada hamba yang saleh sebagai bentuk kemuliaan, bukan alat pertunjukan. Sementara sihir bersandar pada usaha manusia, ritual tertentu, dan seringkali melibatkan unsur yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Namun perbedaan prinsip ini tidak selalu terlihat dari permukaan. Yang tampak hanyalah hasil akhirnya, sesuatu yang luar biasa. Faktor lain yang membuat kebingungan semakin besar adalah cara cerita disampaikan dari generasi ke generasi. Kisah lisan cenderung mengalami dramatisasi. Detail yang awalnya sederhana
bisa berkembang menjadi lebih spektakuler. Ketika unsur dramatik bertambah, jarak antara persepsi awam dan makna aslinya semakin melebar. Orang yang tidak memahami konteks spiritual akan lebih mudah fokus pada aspek ajaibnya daripada pada pesan moral dan keteladanan yang ingin disampaikan. Selain itu, ada kecenderungan manusia untuk merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ketika logika tidak mampu menjangkaunya, muncul dua pilihan: menerima dengan iman atau menolak dengan label negatif. Tuduhan sihir seringkali menjadi jalan pintas untuk menenangkan kegelisahan intelektual. Dengan memberi label, seseorang merasa telah menemukan jawaban, meskipun belum tentu memahami hakikatnya. Episode ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Perbedaan antara wali dan dukun bukan hanya terletak pada peristiwa luar biasa yang terjadi, tetapi pada sumber, tujuan, dan akidah yang melandasinya. Namun, tanpa pemahaman mendalam, mata awam hanya melihat permukaan. Dan disitulah kontroversi tentang Syekh Jangkung terus hidup, bukan semata karena kisahnya, tetapi karena cara manusia memaknainya. Sejarah selalu menunjukkan bahwa setiap tokoh besar yang membawa perubahan hampir pasti menghadapi kesalahpahaman. Begitu pula dengan Syekh Jangkung. Dalam berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat, ia digambarkan memiliki kemampuan yang melampaui kebiasaan manusia biasa. Namun justru pada titik itulah muncul bayangan kecurigaan. Bagi yang memahami konsep kewalian, itu adalah karomah. Bagi yang tidak, ia tampak seperti praktik sihir yang terselubung. Batas antara cahaya dan bayangan seringkali terlihat tipis di mata yang belum terlatih. Karomah dan sihir suma-suma tampak sebagai peristiwa luar biasa. Namun perbedaan sejatinya bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada sumber kekuatannya. Karomah bersandar sepenuhnya pada kehendak Allah dan lahir dari ketaatan serta ketakwaan yang mendalam. Ia bukan hasil latihan tertentu, bukan pula sarana mencari pengaruh. Sebaliknya, sihir selalu melibatkan usaha manusia yang menyimpang dari prinsip tauhid, seringkali dengan tujuan mengendalikan atau memanfaatkan kekuatan gaib demi kepentingan pribadi. Masalahnya, orang awam jarang melihat hingga ke akar. Mereka cenderung menilai dari efek yang tampak di permukaan. Ketika melihat suatu kejadian yang tak biasa, mereka menyamakannya dengan pengalaman yang sudah pernah mereka dengar atau saksikan. Jika pengalaman itu dekat dengan praktik mistik tradisional, maka persepsi pun diarahkan ke sana. Tanpa fondasi ilmu agama yang kuat, sulit membedakan mana cahaya yang bersumber dari keimanan dan mana bayangan yang lahir dari penyimpangan. Dalam konteks dakwah di tanah Jawa, interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal memang menciptakan dinamika yang kompleks. Banyak wali menyampaikan ajaran dengan pendekatan yang bijak dan kontekstual. Namun pendekatan yang lentur ini seringkali disalahartikan oleh generasi setelahnya. Kisah-kisah yang awalnya syarat pesan tauhid bisa berubah menjadi cerita yang lebih menonjolkan unsur keajaiban. Fokus pun bergeser dari nilai spiritual menjadi sensasi. Disinilah letak ujian terbesar bagi masyarakat. Apakah mereka tertarik pada cahaya kebenaran atau hanya pada kilau keajaiban? Karomah sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diiringi akhlak yang luhur, ketawadukan, dan konsistensi dalam ibadah. Jika keajaiban berdiri tanpa fondasi itu, maka patut dipertanyakan sumbernya. Namun jika akhlak dan tauhid menjadi pondasi utama, maka keajaiban hanyalah bagian kecil dari keseluruhan pribadi seorang wali. Episode ini mengajak kita melihat lebih dalam dari sekadar cerita spektakuler. Perdebatan tentang wali atau dukun bukanlah soal sensasi, tetapi soal pemahaman. Cahaya dan bayangan memang bisa tampak serupa dari kejauhan, tetapi ketika didekati dengan ilmu dan keimanan, perbedaannya menjadi jelas. Dan mungkin yang paling menentukan bukan siapa yang kita nilai, tetapi bagaimana cara kita memahami. Sejarah umat manusia menunjukkan satu pola yang terus terulang. Setiap kali muncul seseorang yang membawa pengaruh spiritual besar, akan selalu ada dua kubu yang lahir bersamaan, pengagum dan penuduh. Hal yang sama juga melekat pada nama Syekh Jangkung. Di satu sisi, ia dihormati sebagai wali yang memiliki karomah. Di sisi lain, ia dicurigai sebagai sosok yang melakukan praktik sihir. Pola ini bukan kebetulan, melainkan cerminan cara manusia bereaksi terhadap sesuatu yang melampaui kebiasaan. Dalam sejarah kenabian pun, tuduhan serupa pernah terjadi. Orang-orang yang tidak memahami hakikat mukjizat seringkali menyebutnya sihir
karena tidak mampu menjelaskannya dengan logika yang mereka miliki. Ketika sebuah peristiwa tidak bisa dijangkau oleh akal biasa, sebagian orang memilih menolaknya dengan label yang terasa paling dekat dan mudah. Tuduhan menjadi tameng bagi ketidaktahuan. Hal yang sama terjadi dalam konteks sosial dan budaya Jawa. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan tradisi mistik turun-temurun memiliki referensi yang kuat terhadap praktik perdukunan. Ketika mendengar kisah seseorang yang mampu melakukan hal luar biasa, asosiasi pertama yang muncul seringkali mengarah ke pengalaman yang sudah dikenal sebelumnya. Tanpa filter ilmu agama yang kuat, batas antara karomah dan sihir menjadi kabur. Namun, ada faktor lain yang lebih dalam. Rasa takut kehilangan kontrol. Keajaiban yang tidak bisa dipahami seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Manusia cenderung ingin memahami dan mengendalikan lingkungannya. Ketika ada fenomena yang tidak bisa dikontrol atau diprediksi, muncul reaksi defensif. Tuduhan sihir menjadi cara untuk meredam kecemasan itu. Dengan memberi label negatif, seseorang merasa telah mengembalikan situasi ke dalam kategori yang bisa ia pahami. Di sisi lain, kisah-kisah tentang Syekh Jangkung juga tidak bisa dilepaskan dari proses penyebaran lisan yang panjang. Cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi rentan mengalami penambahan unsur dramatik. Semakin dramatis sebuah cerita, semakin besar pula kemungkinan ia disalahpahami. Fokus bergeser dari pesan tauhid dan keteladanan menjadi sekadar keajaiban yang memancing sensasi. Episode ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap tokoh spiritual bukanlah hal baru dan bukan pula unik. Ia adalah bagian dari dinamika sosial ketika iman, budaya, dan pemahaman bertemu dalam ruang yang sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah tuduhan itu ada, tetapi mengapa ia terus muncul setiap kali ada sosok yang melampaui batas kebiasaan. Dan mungkin jawaban terdalamnya terletak pada kesiapan hati dan ilmu seseorang dalam melihat perbedaan antara cahaya keimanan dan bayangan kecurigaan. Untuk benar-benar memahami perdebatan tentang Syekh Jangkung, kita harus kembali pada fondasi paling dasar, tauhid. Tanpa pemahaman tauhid yang lurus, segala fenomena luar biasa akan mudah disalahartikan. Dalam ajaran Islam, karomah bukanlah kemampuan pribadi yang dimiliki seseorang karena latihan tertentu, melainkan murni anugerah Allah kepada hambanya yang saleh. Ia tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan sebagai teknik, dan tidak bisa dipanggil sesuka hati. Karomah terjadi atas kehendak Tuhan, bukan atas kontrol manusia. Disinilah perbedaan mendasar dengan sihir. Sihir selalu melibatkan usaha aktif manusia untuk mengakses kekuatan tertentu melalui ritual, perjanjian, atau praktik yang menyimpang dari tauhid. Ia bertujuan menghasilkan efek tertentu sesuai keinginan pelakunya. Karomah tidak demikian. Seorang wali tidak pernah menjadikan karomah sebagai alat pertunjukan atau sarana mencari pengikut. Bahkan, dalam banyak riwayat ulama klasik, para wali justru takut jika karomah mereka diketahui orang banyak, karena khawatir menimbulkan fitnah atau kesombongan. Masalah muncul ketika orang awam hanya melihat hasil akhirnya, peristiwa yang melampaui kebiasaan, tanpa memahami sumber dan landasan akidahnya. Mereka menyamakan semua fenomena luar biasa ke dalam satu kategori. Padahal dalam tauhid, niat, sumber kekuatan, dan orientasi hati adalah pembeda utama. Jika suatu kejadian semakin menguatkan keimanan, menambah ketakwaan, dan tidak keluar dari syariat, maka ia berada dalam koridor yang berbeda dari praktik sihir yang cenderung merusak akidah. Dalam konteks dakwah di tanah Jawa, pendekatan para ulama seringkali penuh hikmah dan adaptif terhadap budaya lokal. Namun, adaptasi bukan berarti kompromi terhadap tauhid. Justru disitulah letak kecerdasan dakwah. Menyampaikan nilai Islam tanpa menghapus identitas budaya, tetapi tetap menjaga kemurnian akidah. Karomah yang dinisbatkan kepada Syekh Jangkung, jika dipahami dalam kerangka ini, bukanlah alat kekuasaan spiritual, melainkan bagian dari perjalanan dakwah yang syarat ujian. Episode ini mengajak kita melihat lebih dalam bahwa perdebatan wali atau dukun sebenarnya berakar pada sejauh mana seseorang memahami tauhid. Tanpa fondasi itu, penilaian akan mudah goyah. Dengan fondasi itu, perbedaan menjadi jelas. Karomah bukan tentang kekuatan pribadi, melainkan tentang ketundukan total kepada Tuhan. Dan mungkin inti dari semua ini bukanlah pada keajaiban yang terjadi, tetapi pada kemurnian hati yang menjadi sumbernya.
untuk memahami mengapa karomah Syekh Jangkung kerap dipandang seperti sihir oleh sebagian orang. Kita tidak bisa melepaskannya dari konteks zaman dan sosial saat itu. Jawa pada masa awal penyebaran Islam adalah ruang pertemuan berbagai sistem kepercayaan, tradisi spiritual, dan praktik mistik yang telah mengakar berabad-abad lamanya. Masyarakat hidup dengan keyakinan terhadap kekuatan gaib, ritual adat, dan figur-figur spiritual yang memiliki kemampuan supranatural. Dalam lingkungan seperti itu, setiap fenomena luar biasa hampir pasti dibaca melalui lensa budaya yang sudah lebih dulu ada. Ketika Islam datang membawa konsep tauhid yang tegas dan pemurnian akidah, prosesnya tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia berdialog dengan budaya, bukan menghapusnya secara tiba-tiba. Para ulama dan wali menggunakan pendekatan yang bijak, perlahan, dan kontekstual. Namun dalam proses peralihan itu, batas antara tradisi lama dan ajaran baru seringkali tampak samar bagi masyarakat awam. Figur ulama yang memiliki kewibawaan spiritual tinggi mudah dibandingkan dengan figur dukun atau tokoh mistik yang sudah dikenal sebelumnya. Persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman kolektif mereka. Jika sebelumnya mereka mengenal seseorang yang mampu melakukan hal luar biasa melalui ritual tertentu, maka ketika mendengar kisah tentang karomah seorang wali, asosiasi yang muncul bisa saja mengarah ke pengalaman lama tersebut, tanpa pemahaman mendalam tentang konsep kewalian dalam Islam. Perbedaan itu tidak langsung terlihat jelas. Selain itu, dinamika politik dan sosial juga berperan. Tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar seringkali menjadi pusat perhatian, bahkan kekhawatiran bagi pihak-pihak tertentu. Dalam sejarah, label negatif kerap digunakan untuk melemahkan wibawa seseorang. Tuduhan sihir bukan hanya soal teologisis, tetapi juga bisa menjadi alat sosial untuk meragukan otoritas spiritual seorang tokoh. Kisah-kisah tentang Syekh Jangkung yang berkembang secara lisan pun mengalami proses transmisi panjang. Setiap generasi memiliki cara sendiri dalam menuturkan cerita. Unsur dramatisasi bisa bertambah, detail bisa berubah, dan fokus bisa bergeser. Apa yang awalnya merupakan pelajaran spiritual bisa berkembang menjadi kisah spektakuler yang lebih menonjolkan sisi ajaibnya. Ketika aspek ajaib menjadi dominan, ruang untuk kesalahpahaman pun semakin besar. Episode ini menunjukkan bahwa persepsi tidak lahir dalam ruang hampa. Ia dibentuk oleh budaya, pengalaman, pengetahuan, dan situasi sosial. Memahami konteks sejarah membantu kita melihat bahwa perdebatan wali atau dukun bukan sekadar soal benar dan salah, tetapi soal cara masyarakat membaca fenomena dalam zamannya. Dan mungkin, untuk memahami masa lalu dengan adil, kita juga harus belajar melihatnya dengan kacamata yang utuh, bukan hanya dengan standar zaman sekarang. Ketika nama Syekh Jangkung diperdebatkan antara wali atau dukun, yang sesungguhnya sedang bekerja bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga dampak sosial dari sebuah label. Sebuah sebutan memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Sekali seseorang dilabeli wali, ia akan dihormati, diikuti, dan dijadikan rujukan moral. Namun ketika label itu bergeser menjadi dukun, maknanya berubah drastis. Rasa hormat bisa berganti curiga, kekaguman berubah menjadi jarak. Dalam masyarakat tradisional, figur spiritual memiliki posisi sentral. Ia bukan hanya pembimbing ibadah, tetapi juga penasehat sosial dan penjaga nilai moral. Karena itu, opini tentang dirinya memengaruhi stabilitas komunitas. Tuduhan sihir terhadap tokoh yang dihormati bisa menciptakan polarisasi. Sebagian membela, sebagian menjauh, dan sebagian lagi memilih bersikap netral karena takut salah posisi. Secara psikologis, manusia cenderung mencari kepastian. Ketika menghadapi figur dengan kemampuan yang dianggap luar biasa, muncul kebutuhan untuk mengategorikannya secara jelas. Pikiran tidak nyaman berada di wilayah abu-abu. Maka lahirlah dua kutub ekstrim: pengkultusan tanpa kritik atau penolakan total dengan tuduhan negatif. Keseimbangan seringkali sulit dijaga karena emosi lebih cepat bergerak daripada nalar. Label juga memengaruhi cara generasi berikutnya memahami sejarah. Jika suatu tokoh lebih sering diceritakan dengan sudut pandang sensasional, maka citranya akan condong ke arah mistis. Sebaliknya, jika ditekankan pada akhlak, ketakwaan, dan kontribusi dakwahnya, maka ia akan dikenang sebagai pembaharu spiritual. Narasi yang dominan menentukan arah persepsi kolektif. Dampak lainnya adalah pada pemahaman agama itu sendiri. Jika karomah
disamakan dengan sihir tanpa penjelasan yang utuh. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada konsep kewalian dalam Islam. Di sisi lain, jika setiap hal luar biasa diterima tanpa filter ilmu, risiko penyimpangan juga terbuka. Karena itu, keseimbangan antara iman dan pemahaman menjadi sangat penting. Episode ini mengajak kita melihat bahwa perdebatan wali atau dukun bukan sekadar soal satu tokoh. Ia mencerminkan bagaimana masyarakat membangun makna, bagaimana emosi memengaruhi penilaian, dan bagaimana sebuah label bisa mengubah arah sejarah kecil dalam komunitas. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seseorang, tetapi juga cara generasi memandang spiritualitas. Dan mungkin, yang paling penting bukan seberapa kuat label itu diteriakkan, tetapi seberapa dalam kita memahami sebelum memberikannya. Dalam perjalanan spiritual, ujian tidak selalu datang dalam bentuk kesulitan hidup atau tekanan fisik. Bagi sosok seperti Syekh Jangkung, ujian justru bisa datang dalam bentuk yang lebih halus dan berbahaya, persepsi manusia. Ketika seseorang mulai dikenal karena kedalaman ilmunya dan ketakwaannya, perhatian publik perlahan mengarah kepadanya. Dari situlah ujian dimulai. Kekaguman bisa berubah menjadi pengkultusan, dan kekaguman yang sama bisa berbalik menjadi kecurigaan. Seorang wali sejati tidak pernah mencari popularitas. Dalam tradisi tasawuf, semakin tinggi kedudukan spiritual seseorang, semakin besar pula rasa takutnya terhadap ria dan kesombongan. Karomah bukanlah sesuatu yang dibanggakan, melainkan sesuatu yang sering kali disembunyikan. Namun manusia cenderung tertarik pada hal yang luar biasa. Ketika kisah-kisah tentang kemampuan di luar kebiasaan menyebar, fokus masyarakat sering bergeser dari akhlak dan keteladanan menuju sensasi keajaiban. Disinilah ujian menjadi berat. Jika masyarakat terlalu mengagungkan sisi karomah, ada risiko bahwa inti dakwah yang sebenarnya justru terabaikan. Sebaliknya, jika muncul tuduhan sihir, maka nama baik dan perjuangan spiritualnya bisa tercoreng. Seorang wali berada di antara dua ekstrem itu, dipuji berlebihan atau dicurigai tanpa pemahaman. Ujian lain adalah bagaimana tetap menjaga kemurnian niat ketika sorotan semakin besar. Tuduhan tidak mudah dihadapi, apalagi jika datang dari orang yang tidak memahami hakikat perjuangan spiritual. Namun dalam sejarah para tokoh saleh, kesabaran dalam menghadapi fitnah justru menjadi bukti kekuatan batin mereka. Mereka tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula membuktikan diri melalui pertunjukan. Keteguhan dalam tauhid menjadi perisai utama. Dalam konteks sosial Jawa yang kaya tradisi mistik, kesalahpahaman hampir tidak terhindarkan. Figur spiritual yang menonjol mudah dibandingkan dengan tokoh mistik lain yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Namun perbandingan itu seringkali hanya berada di permukaan. Hakikatnya terletak pada akidah dan tujuan. Jika seluruh perjalanan hidup seseorang berpusat pada penguatan iman dan syariat, maka ia berada di jalur yang berbeda dari praktik perdukunan. Episode ini menunjukkan bahwa tuduhan atau pengkultusan sama-sama merupakan ujian. Bagi seorang wali, keduanya menuntut keteguhan hati yang luar biasa. Bagi masyarakat, keduanya menuntut kedewasaan dalam memahami. Karena pada akhirnya, bukan keajaiban yang menentukan nilai seseorang, melainkan ketulusan dan konsistensinya dalam menjaga tauhid. Dan mungkin, justru di tengah ujian persepsi itulah, kemurnian seorang wali benar-benar terlihat. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Syekh Jangkung semakin banyak diceritakan ulang dalam berbagai versi. Namun, ada satu fenomena yang hampir selalu terjadi dalam transmisi cerita lintas generasi. Sensasi perlahan mengalahkan substansi. Nilai ketakwaan, kedalaman ilmu, dan perjuangan dakwah yang menjadi inti kehidupan seorang wali seringkali justru tersisih oleh bagian cerita yang paling spektakuler. Masyarakat lebih mudah mengingat peristiwa luar biasa dibandingkan pelajaran moral yang terkandung di dalamnya. Inilah titik rawan dalam memahami sejarah spiritual. Ketika karomah lebih sering dibahas daripada akhlak, maka persepsi pun ikut bergeser. Orang mulai mengenal sosoknya bukan karena kebijaksanaan dan keteguhannya, tetapi karena kisah-kisah yang terdengar menakjubkan. Disinilah celah kesalahpahaman terbuka lebar. Apa yang seharusnya menjadi tanda kemuliaan justru berubah menjadi bahan kecurigaan atau bahkan hiburan semata. Sensasi memiliki daya tarik yang kuat. Ia cepat menyebar, mudah menarik perhatian, dan seringkali memicu perdebatan. Namun sensasi jarang memberi kedalaman. Ketika pembahasan berhenti pada pertanyaan, apakah itu sihir atau karomah, masyarakat bisa kehilangan fokus pada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana akhlaknya
bagaimana ibadahnya, bagaimana kontribusinya terhadap umat. Padahal dalam tradisi Islam, ukuran kewalian tidak pernah ditentukan oleh keajaiban, melainkan oleh konsistensi dalam ketaatan. Fenomena ini juga mencerminkan kecenderungan manusia modern yang haus akan hal spektakuler. Cerita yang dramatis lebih cepat viral daripada kisah keteladanan yang sunyi. Akibatnya, gambaran tentang seorang tokoh bisa terdistorsi. Sosok yang seharusnya dipahami dalam konteks spiritual yang mendalam justru dipersempit menjadi figur mistis yang memicu kontroversi. Episode ini mengajak kita untuk menggeser sudut pandang. Daripada terjebak pada perdebatan sensasional, mungkin sudah saatnya kembali pada substansi. Jika memang ada karomah, itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan spiritualnya. Yang jauh lebih penting adalah fondasi tauhid dan akhlak yang menopang seluruh hidupnya. Tanpa fondasi itu, keajaiban tidak memiliki makna. Dengan fondasi itu, bahkan tanpa keajaiban pun, seorang wali tetap mulia. Dan mungkin, ketika kita berhenti mengejar sensasi dan mulai mencari substansi, barulah kita bisa melihat dengan lebih jernih siapa sebenarnya sosok yang sedang kita nilai. Perdebatan tentang apakah Syekh Jangkung adalah wali atau dukun pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan mendasar. Dengan apa kita menilai? Jika penilaian dibangun hanya dari cerita yang terpotong-potong, dari sensasi yang dibesar-besarkan, atau dari ketakutan terhadap hal yang tidak dipahami, maka kesimpulan yang lahir pun mudah goyah. Namun jika penilaian berdiri di atas ilmu, tauhid, dan pemahaman sejarah yang utuh, maka perspektif akan jauh lebih jernih. Ilmu memberi kerangka, ia membantu membedakan antara karomah yang bersumber dari ketakwaan dan sihir yang lahir dari penyimpangan. Ia juga mengajarkan bahwa ukuran kewalian bukanlah kemampuan melakukan hal luar biasa, melainkan konsistensi dalam menjalankan syariat, menjaga akhlak, dan menguatkan iman umat. Tanpa ilmu, mata hanya melihat kejadian. Dengan ilmu, hati mampu membaca makna. Prasangka seringkali tumbuh dari ketidaktahuan. Ketika sesuatu terdengar asing atau melampaui kebiasaan, reaksi spontan bisa berupa penolakan. Label negatif menjadi jalan pintas untuk mengakhiri kebingungan. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh saleh yang justru diuji melalui prasangka. Tuduhan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kadang ia hanya cermin dari keterbatasan pemahaman. Menilai dengan ilmu juga berarti memahami konteks. Syekh Jangkung hidup dalam masyarakat yang sedang berproses menerima ajaran Islam di tengah kuatnya tradisi lokal. Cerita-cerita yang berkembang tidak lepas dari dinamika budaya tersebut. Tanpa melihat latar zamannya, mudah sekali menarik kesimpulan dengan standar yang tidak sepenuhnya relevan. Episode ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dari debat hitam putih. Bukan untuk mengaburkan kebenaran, tetapi untuk mencarinya dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Ilmu menuntut kehati-hatian, bukan tergesa-gesa. Ia menuntut verifikasi, bukan sekadar asumsi. Dalam urusan spiritual, kehati-hatian jauh lebih selamat daripada keberanian yang tanpa dasar. Pada akhirnya, pertanyaan wali atau dukun bukan hanya tentang satu nama. Ia menjadi cermin bagi kita semua. Apakah kita menilai berdasarkan pemahaman atau sekadar ikut arus opini? Karena di era apapun, tantangan terbesar bukanlah membedakan cahaya dan bayangan, melainkan menjaga hati agar tetap adil dalam melihat keduanya. Dan mungkin disitulah letak kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Semakin jauh perdebatan tentang Syekh Jangkung bergulir, semakin jelas bahwa inti persoalannya bukan hanya tentang dirinya. Pertanyaan wali atau dukun perlahan berubah menjadi cermin bagi masyarakat itu sendiri. Ketika kita memperdebatkan karomahnya, sebenarnya yang sedang diuji bukan hanya kebenaran kisah itu, tetapi kedalaman pemahaman kita terhadap tauhid, sejarah, dan cara menilai seseorang secara adil. Seringkali manusia merasa sedang menguji seorang tokoh spiritual dengan standar logika dan pengalaman pribadinya. Namun tanpa disadari, justru cara kita bereaksi yang memperlihatkan kualitas batin kita. Apakah kita tergesa-gesa menuduh karena takut pada hal yang tidak kita pahami? Ataukah kita terlalu cepat mengagungkan tanpa menyaring dengan ilmu? Kedua sikap ekstrem itu sama-sama menunjukkan bahwa yang goyah bukan objek yang dinilai, melainkan fondasi cara menilai itu sendiri.
Dalam tradisi Islam, kewalian tidak pernah diukur dari popularitas atau cerita yang beredar. Ia diukur dari konsistensi dalam menjaga syariat, ketundukan dalam ibadah, serta dampak positif yang ditinggalkan bagi umat. Jika seseorang dikenal karena memperkuat iman masyarakat, membimbing dengan hikmah, dan menjaga akhlak, maka itulah ukuran yang lebih relevan daripada sekadar kisah spektakuler yang sulit diverifikasi. Namun, manusia cenderung tertarik pada yang luar biasa. Hal yang sunyi dan konsisten seringkali kalah menarik dibandingkan cerita dramatis. Akibatnya, fokus berpindah dari perjalanan spiritual yang panjang menuju satu atau dua kisah ajaib yang belum tentu utuh konteksnya. Disinilah ketidakseimbangan terjadi. Penilaian menjadi sempit, sementara realitasnya jauh lebih luas. Episode ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Mungkin yang benar-benar sedang diuji adalah kedewasaan kita dalam memahami perbedaan. Apakah kita mampu menempatkan ilmu di atas prasangka? Apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui keterbatasan pemahaman? Karena dalam setiap kisah tokoh besar, selalu ada pelajaran tentang bagaimana manusia merespons sesuatu yang melampaui kebiasaannya. Dan mungkin, sebelum bertanya apakah ia wali atau dukun, pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah kita menilai dengan hati yang bersih dan ilmu yang cukup? Perdebatan tentang Syekh Jangkung pada akhirnya selalu berputar di antara dua kutub besar, keyakinan dan ketakutan. Keyakinan lahir dari pemahaman dan kepercayaan terhadap konsep kewalian dalam Islam. Ketakutan muncul dari ketidaktahuan dan kekhawatiran terhadap sesuatu yang dianggap melampaui batas nalar. Dua emosi ini berjalan berdampingan, membentuk opini yang kadang bertolak belakang. Keyakinan membuat seseorang melihat karomah sebagai bukti kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia memandang peristiwa luar biasa bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah yang bekerja melalui hamba pilihannya. Dalam perspektif ini, fokus tidak berhenti pada keajaiban, tetapi pada pesan moral dan spiritual yang menyertainya. Karomah hanyalah bagian kecil dari perjalanan iman yang panjang. Sebaliknya, ketakutan seringkali membesar ketika sesuatu tidak dapat dijelaskan secara rasional. Ketika akal tidak menemukan jawaban yang memuaskan, muncul kecenderungan untuk menolak atau memberi label negatif. Tuduhan sihir bisa menjadi mekanisme pertahanan agar seseorang merasa tetap berada dalam wilayah yang ia pahami. Padahal ketidakmampuan memahami bukan berarti sesuatu itu salah. Bisa jadi pemahamannya yang belum lengkap. Menariknya, kedua reaksi ini seringkali muncul dari niat yang sama, menjaga kemurnian keyakinan. Mereka yang menuduh sihir mungkin merasa sedang melindungi tauhid dari penyimpangan, sementara mereka yang membela kewalian merasa sedang menjaga kehormatan seorang hamba saleh. Namun tanpa keseimbangan ilmu dan ketenangan hati, niat baik pun bisa berubah menjadi sikap yang berlebihan. Disinilah pentingnya kedewasaan spiritual. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menilai, sekaligus keterbukaan dalam memahami. Tidak semua yang luar biasa harus ditolak, dan tidak semua yang menakjubkan harus diterima tanpa kritik. Ukurannya tetap kembali pada syariat dan tauhid. Jika sebuah kisah memperkuat iman dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama, maka ia berada dalam ruang yang berbeda dari praktik sihir yang jelas menyimpang. Episode ini membawa kita semakin dekat pada inti persoalan. Perdebatan wali atau dukun bukan hanya soal satu tokoh, melainkan tentang bagaimana manusia menghadapi sesuatu yang berada di luar kebiasaannya. Apakah ia memilih keyakinan yang berlandaskan ilmu, atau ketakutan yang berakar pada prasangka? Dan mungkin, di antara keduanya, terdapat jalan tengah yang lebih jernih, jalan yang dipandu oleh pemahaman dan kerendahan hati. Setelah menelusuri berbagai sisi teologisis, historis, sosial, hingga psikologis pertanyaan tentang Syekh Jangkung akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan yang lebih dalam. Label bukanlah inti, pemahamanlah yang menentukan. Perdebatan wali atau dukun seringkali lahir bukan karena kurangnya cerita, tetapi karena kurangnya kerangka dalam memahami cerita tersebut. Karomah dalam Islam bukanlah pertunjukan, bukan pula identitas utama seorang wali. Ia hanyalah efek dari kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sementara sihir adalah upaya manusia memanfaatkan kekuatan di luar dirinya dengan cara yang menyimpang dari tauhid. Secara prinsip, keduanya berdiri di dua fondasi yang berbeda. Namun bagi mata yang hanya melihat permukaan, keduanya bisa tampak serupa. Disitulah letak kesalahpahaman bermula. Jika seseorang menilai hanya dari kisah spektakuler yang beredar,
maka kebingungan akan terus muncul. Namun jika penilaian dibangun di atas ilmu, pemahaman tauhid, dan konteks sejarah, maka perbedaan itu menjadi jelas. Ukuran kewalian bukan pada seberapa luar biasa kisahnya, melainkan pada seberapa kokoh akhlaknya, seberapa lurus akidahnya, dan seberapa besar dampaknya dalam menguatkan iman umat. Pada akhirnya, pertanyaan wali atau dukun bukan sekadar tentang satu tokoh dalam sejarah Jawa. Ia menjadi refleksi tentang bagaimana kita memandang spiritualitas. Apakah kita lebih tertarik pada sensasi atau pada substansi? Apakah kita menilai dengan prasangka atau dengan ilmu? Setiap jawaban yang kita pilih akan mencerminkan kedewasaan iman kita sendiri. Mungkin yang paling bijak bukanlah tergesa-gesa memberi label, tetapi memperdalam pemahaman. Karena dalam banyak hal, yang terlihat luar biasa belum tentu menyimpang, dan yang terdengar aneh belum tentu salah. Kebenaran seringkali membutuhkan ketenangan untuk dipahami, dan disitulah akhir dari perjalanan ini, bukan pada keputusan hitam atau putih, tetapi pada kesadaran bahwa memahami lebih penting daripada menghakimi. Waktu terus berjalan, generasi berganti, dan nama Syekh Jangkung tetap bertahan dalam ingatan kolektif masyarakat. Sebagian mengenangnya sebagai wali dengan karomah, sebagian lainnya masih menyisakan keraguan. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, namanya tidak hilang di telan zaman. Dan dalam sejarah, hanya sosok yang memberi dampak nyata yang mampu bertahan selama itu. Warisan terbesar seorang tokoh spiritual bukanlah kisah keajaiban yang melekat padanya, melainkan jejak perubahan yang ia tinggalkan. Jika sebuah masyarakat menjadi lebih mengenal tauhid, lebih memahami ibadah, dan lebih dekat kepada nilai moral yang luhur, maka disitulah letak bukti yang lebih kuat daripada cerita apapun. Keajaiban bisa diperdebatkan, tetapi dampak nyata dalam kehidupan sosial jauh lebih sulit untuk dibantah. Legenda memang sering membesar seiring waktu. Cerita berkembang, detail berubah, dan dramatisasi tak terhindarkan. Namun di balik lapisan kisah yang bertambah itu, selalu ada inti yang lebih sunyi, perjuangan dakwah, kesabaran menghadapi prasangka, dan keteguhan menjaga iman di tengah budaya yang kompleks. Inti inilah yang sering luput ketika perhatian hanya tertuju pada sisi spektakuler. Pada akhirnya sejarah tidak hanya mencatat apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga bagaimana masyarakat mengingatnya. Cara kita memahami tokoh masa lalu akan membentuk cara generasi berikutnya memandang spiritualitas. Jika yang diwariskan hanya sensasi, maka sensasi pula yang akan bertahan. Tetapi jika yang diwariskan adalah nilai, maka nilai itulah yang akan hidup lebih lama dari sekadar cerita. Epilog ini tidak bertujuan mengunci jawaban, melainkan membuka ruang perenungan. Karena mungkin pertanyaan wali atau dukun akan selalu muncul setiap kali manusia berhadapan dengan sesuatu yang melampaui kebiasaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponsnya, dengan prasangka atau dengan pemahaman. Dan mungkin warisan terpenting bukanlah pada label yang kita berikan, tetapi pada pelajaran yang kita ambil. Perjalanan panjang membahas Syekh Jangkung membawa kita pada satu kesadaran yang mungkin tak terduga. Jawaban paling kuat justru tidak perlu diteriakan. Perdebatan tentang wali atau dukun sejak awal tampak seperti pertarungan label, namun semakin dalam ditelusuri, semakin jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang tokoh, melainkan kualitas cara berpikir dan kedewasaan spiritual kita sendiri. Jika seseorang hidup dalam ketaatan, menjaga tauhid, menguatkan syariat, dan memberi dampak positif bagi umat, maka itulah ukuran yang paling kokoh. Karomah, jika ada, hanyalah efek samping dari kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia bukan identitas utama, bukan pula alat legitimasi. Sementara sihir selalu berdiri di atas penyimpangan akidah dan manipulasi kekuatan yang bukan berasal dari ketundukan kepada Allah secara prinsip. Keduanya tidak pernah berada di jalur yang sama. Namun sejarah selalu menunjukkan bahwa manusia seringkali terpesona oleh yang luar biasa dan sekaligus takut padanya. Disitulah prasangka tumbuh. Sensasi membesar, substansi mengecil, cerita berkembang, konteks terlupakan. Dan dalam kebisingan opini itulah, kebenaran sering tertutup oleh suara yang paling keras, bukan oleh argumen yang paling dalam. Penutup ini bukan untuk memaksa satu kesimpulan tunggal, tetapi untuk menegaskan satu hal. Ukuran kebenaran dalam Islam kembali pada tauhid dan syariat, bukan pada cerita spektakuler. Jika fondasinya lurus,
maka tuduhan tidak akan mengubah hakikat. Jika fondasinya menyimpang, maka pujian pun tidak akan menyelamatkan. Akhirnya, mungkin jawaban yang paling jujur bukan sekadar memilih wali atau dukun, tetapi memilih cara memahami dengan ilmu, bukan dengan emosi. Karena pada akhirnya, tokoh bisa diperdebatkan, legenda bisa berubah, tetapi prinsip tauhid tetap sama sepanjang zaman. Dan disitulah, kisah ini benar-benar selesai bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesadaran.